Badan Pengusahaan Batam menjadi garda terdepan dalam mengembangkan dan membangun kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam dengan berbagai capaian, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga peningkatan investasi yang membawa dampak positif bagi masyarakat serta perekonomian Batam. BP Batam terus bergerak dan bekerja nyata menuju Batam Kota Baru yang bermuara pada kontribusi memajukan perekonomian Indonesia. Sebelum mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat, Batam hanyalah sebuah pulau kosong berupa hutan belantara yang dihuni beberapa kelompok penduduk yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Angin segar lantas berembus sejak Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto yang menerbitkan keputusan Presiden nomor 65 tahun 1970 tentang pelaksanaan proyek pembangunan Pulau Batam. Presiden Soeharto menunjuk Ibnu Sutowo selaku Direktur Utama Pertamina untuk memimpin proyek tersebut dan menjadikan Pulau Batam sebagai basis logistik dan operasional untuk industri minyak dan gas bumi. Kemudian berdasarkan keputusan Presiden nomor 74 tahun 1971 pada tanggal 26 Oktober 1971, pembangunan Batam dipercayakan kepada Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam yang kini kita kenal dengan Badan Pengusahaan Batam. Berdasarkan kepres tersebut, Presiden Soeharto menunjuk Ibnu Sutowo sebagai Ketua Otorita Batam pada tanggal 26 Oktober. Menandai lahirnya Otorita Batam yang setiap tahunnya selalu diperingati pada karyawan sebagai Hari Ulang Tahun Otorita Batam atau yang kini disebut Badan Pengusahaan Batam. Dengan demikian, masa pembangunan dan pengembangan Pulau Batam pun dimulai. Berikut nama-nama Ketua Otorita Batam Kepala BP Batam dari masa ke masa. Ibnu Sutowo memimpin dari tahun 1971 hingga 1976 pada periode persiapan. JB Sumarlin memimpin dari tahun 1976 hingga 1978 pada periode konsolidasi. B.J. Habibie memimpin dari tahun 1978 hingga 1998 periode pembangunan prasarana dan penanaman modal. Di masanya, pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur Batam melejit dengan sangat pesat sebagai kawasan tujuan investasi dan perdagangan internasional. J.E. Habibie memimpin dari bulan Maret 1998 hingga Juli 1998 periode lanjutan. Ismet Abdullah memimpin dari tahun 1998 hingga 2005 periode pengembangan prasarana dan sarana penanaman modal lanjutan dengan perhatian lebih besar pada kesejahteraan rakyat dan perbaikan iklim investasi. Mustafa Wijaya memimpin dari tahun 2005 hingga 2016. Periode pengembangan Batam dengan penekanan pada peningkatan sarana dan prasarana penanaman modal serta kualitas lingkungan hidup. Hartanto Retsodiputro memimpin dari tahun 2016 hingga 2017. Periode peningkatan kinerja kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam dengan kerja nyata menuju kawasan yang berdaya saing internasional. Lukito Dinarsatuo memimpin dari tahun 2017 hingga 2019 periode reformasi dan peningkatan kinerja BP Batam mewujudkan pembangunan Batam yang maju, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Edi Putra Irawadi memimpin pada tahun 2019 periode transisi reformasi dan peningkatan kinerja BP Batam untuk mewujudkan pembangunan Batam yang maju, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Muhammad Rudi memimpin dari tahun 2019 hingga saat ini, hingga terbaru Purwianto didapuk menjadi PLH Kepala BP Batam. Di bawah kepemimpinan Muhammad Rudi bersama dengan Purwianto dan 4 anggota bidang, sinergitas antar instansi daerah dapat terjalin dengan semakin erat. Selama masa jabatannya, Muhammad Rudi, Purwianto, Alexander Zulkarnain, Eno Suharto Pranoto, Sudirman Saat, dan Wan Darussalam mengedepankan sektor infrastruktur sebagai program kinerja utamanya, meningkatkan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Batam. Mulai dari pengembangan jalan-jalan protokol, flyover Laluan Madani, dan Seiladi Pelabuhan Batu Ampar, Bandara Internasional Hang Nadiem hingga pembangunan proyek strategis nasional Rempang Eco City.
Setelah berakhir masa cuti 23 November 2024, Kepala BP Batam Muhammad Rudi wajib kembali melaksanakan tugas dan kewenangannya sampai dengan berakhir masa kerja. Adapun sejumlah proyek yang ia kunjungi adalah Bundaran Punggur, VVIP Bandara Hang Nadim, dan Flyover Lelah Bahari. Muhammad Rudi mengatakan seluruh proyek ditargetkan selesai pada penghujung Desember 2024. Sehingga ia ingin memastikan secara detail bahwa seluruh proyek terlaksana dengan baik, dengan hasil yang optimal, dan selesai sesuai target. Prestasi membanggakan lainnya adalah pertumbuhan ekonomi Batam yang meningkat tajam hingga 7,04% sepanjang 2023. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau sebesar 5,20% dan nasional 5,05%. 26 Oktober setiap tahunnya kemudian diperingati perjuangan para pendiri instansi yang bersama-sama membangun Batam sebagai kawasan tujuan investasi terkemuka, memberikan kontribusi bagi peningkatan investasi Kota Batam dan Indonesia, mewujudkan Indonesia maju, Batam Kota Baru.